Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai identity pada sebuah table ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sequence pada database SQL Server. Jadi sequence adalah sebuah urutan list ya, urutan angka yang bisa kita buat dan kita tentukan urutannya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan fasilitas ini disediakan oleh SQL Server supaya kita bisa men-setting urutan-urutan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kita sudah memiliki satu buah database yang sudah sebelumnya kita pakai. Kita akan pakai kembali. Ini perintah dasar sequence ya. Jadi perintah dasarnya adalah create sequence, kemudian di sini ada skema name-nya. Jadi sequence ini bisa juga dijalankan pada skema, bukan hanya skema DBO ya, yang punyanya database, tapi pada skema-skema lainnya. Misalkan teman-teman melihat di sini, ini ada skema, nah ini ada banyak nih. Teman-teman mau bikin misalkan penjualan apa di sini, sequence name, bebas ya. Kemudian di sini ada as integer ya, atau ini tipenya ini harus integer, bilangan bulat positif ya. Kemudian di sini ada start, jadi mulainya dari berapa. Kemudian incrementnya berapa, pertambahannya berapa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, mirip dengan auto increment. Cuman kalau auto increment bergantung kepada, bukan auto increment, identity. Auto increment kan itu adanya di MySQL ya. Kalau identity itu bergantung terhadap satu tabel tertentu bertambahnya. Kalau ini dia tidak terikat terhadap tabel, jadi dipakai dimanapun dia akan melanjutkan incrementnya. Di sini ada minimal value, kemudian maximal value. Ini cycle, maksudnya cycle ini kalau misalkan dia sudah mencapai maksimum value, apakah akan ngulang kembali atau enggak. Kemudian ini ada catch, apakah akan menyimpan history supaya dia tidak mengambil dari IO terus ataupun tidak. Nah, yang wajib diisi sampai sini ya. Nih. Jadi nama sequence-nya, tipenya mulai dari berapa dan incrementnya berapa. Nah, yang lain-lain ini bisa kita skip. Nanti akan default dibikinkan. Berarti kalau tipe datanya integer, maksimum integer berapa maksimumnya gitu ya. Oke, kita akan coba buat sebuah sequence pada skema DBO aja ya. Atau di penjualan juga boleh. Kita di DBO aja supaya nanti kita bikin table langsung pada database ini ya. Kita bikin create sequence, misalkan apa ya? Counter item. Nah, kalau misalkan kita tidak definisikan di depannya ini skemanya, maka dia otomatis akan masuk ke yang DBO. Yang DBO dan nanti berada di bawah database ini. Nah, kemudian di sini as integer, karena ini harus integer ya. Kemudian start with, kita akan mulai dari 1 dan increment, ini incrementnya tidak berubah warnanya ya. Increment by, nah satu lagi aja lah. Nah, ini yang wajib dibikin minimumnya seperti ini ya. Yang lain-lain ini bisa di skip, jadi dibiarkan default. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah jalan. Kalau misalkan sudah jalan, kita bisa cek nih sequence-nya itu ada di programmability. Nah, ini sequence-nya udah ada nih. Counter item. Nah, yang ini ya. Bener gak? Nah, counter item sequence-nya. Dimulai dari 1 dengan pertambahannya adalah 1. Nah, kalau misalkan cara manggilnya gimana? Kita bisa manggil langsung select next,
value for. Nah, nama sequence-nya apa? Kalau memang di depannya ada ada skemanya, sebutkan skemanya. Kalau tidak disebutkan berarti dia akan mengacu ke DBO. Tuh, dia akan muncul 1. Tapi kalau misalkan kita panggil lagi, dia akan bertambah jadi 2, panggil lagi bertambah jadi 3. Dia akan melanjutkan terus ketika dipanggil counternya ini. Jadi misalkan kita bikin 2 tabel ya. Misalkan kita akan pakai counter ini di 2 buah tabel. Misalkan kita bikin pembelian dan penjualan ya. Tapi nanti ini hanya contoh aja lah. Ini hanya contoh aja. Create table penjualan. Nah, di sini kita bikin order ID ya. Tipe datanya ingat ini adalah integer, maka di sini juga harus sama ya. Tipe data numerik. Boleh di sini float ataupun yang lebih tinggi ya. Integer, kemudian tanggal, misalkan di sini date. Nah, ini aja lah. Biar gampang ya. Nah, oke, kita sudah memiliki penjualan. Aduh, ini kacau ini nanti. Kurang E-nya ya. Harusnya penjualan. Typo nih. Gak apa-apa lah. Yang penting kita ingat saja ya. Kita create lagi. Ini kenapa pada salah mulu C-nya? Create table pembelian. Nah, ini kita samain aja ya. Kan ini hanya contoh nih. Hanya contoh ya. Nah, ini kita create lagi. Nah, sekarang tadi kan ini sudah kita cek 4. Berarti kalau kita pakai di sini insert into. Nah, penjualan nih, takut salah saya copy aja dah. Apa aja nih? Order ID, kemudian tanggal ya, value. Nah, ini kurang E nih. Value. Nah, baru kita pakai nih yang ini, next value for counter item. Selectnya kita nggak usah ikutin, kita copy, misalkan kita taruh sini. Oke, kemudian yang date-nya teman-teman mau isi manual boleh, tapi saya mau isi dengan tanggal saat ini ya, dengan cara get date seperti ini ya. Kita jalankan, jret gini ya. Ini saya copy ke bawah karena yang tabel yang kedua ini hanya beda namanya saja ya, fieldnya sama. Ini kita jalankan lagi, jret, tuh nggak error. Kita jalankan lagi, thread, kemudian kita jalankan lagi yang ini. Ini urutannya kita bisa dapetin nanti. Select bintang from penjualan. Oke, kemudian ini kita select bintang from pembelian. Nah, kita coba jalankan ini semuanya ya. Tes tuh. Tadi kita jalankan pertama yang ini ya. Kita jalankan, kemudian kita jalankan 2 kali yang bawah. Jadi 5 ini tadi kan kita sempat cek terakhir adalah 4. Maka yang selanjutnya adalah 5. Nah, setelah selanjutnya yang dijalankan yang pembelian, maka pembelian 6. Dijalankan lagi jadi 7. Nah, pindah lagi ke tabel ini, dia melanjutkan jadi 8. Nah, perbedaan counter seperti itu. Kalau identity ini akan selalu terikat pada table. Jadi dia ketika dipanggil identity di table lain dengan identity di table lainnya lagi, itu tidak akan saling mempengaruhi. Jadi dia akan terikat pada tabel tertentu saja. Tetapi kalau sequence ini akan melanjutkan. Kalau misalkan dipakai di 3 table ya akan melanjutkan juga dan seterusnya.
Nah, ini biasanya dipakai untuk antrian ya. Antrian-antrian ataupun invoice dan sebagainya. Oke. Kira-kira itu sequence. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan dan terbantu. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.